Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk belajar ya. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk pelajaran IPA, masih dengan pola PJJ, pembelajaran jarak jauh untuk kelas 9 di semester 2. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah bioteknologi, oke? Kita bahas yang pertama dari pengertian bioteknologi. Jadi bioteknologi itu berasal dari dua kata ya. Ada bio, ada teknologi. Nah, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah upaya untuk merekayasa organisme atau komponen organisme untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Ada upaya ya. Upaya ini yang menggunakan teknologi ya. Teknologi untuk menggunakan makhluk hidup. Upaya organisme atau sebagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Menghasilkan produk ya. Itu pengertian bioteknologi. Nah, kita lihat sebentar sejarah bioteknologi. Jadi bioteknologi ini sudah sejak lama digeluti manusia ya. Bahkan tahun sebelum Masehi sudah ada ragi ya. Terbukti sudah ada anggur, sudah ada bir, sudah ada minuman keras dari zaman-zaman sebelum Masehi. Ya. Kemudian tahun 1500 sudah ada 1500-an ya maksudnya ya. Sudah ada mikroba, sudah ditemukan aseton, butanol, ini sejenis alkohol ya. Kemudian tahun 1926, disinilah perkembangan yang pesat untuk bioteknologi ya. Sudah ada penemuan antibiotik. Lalu tahun 53, penemuan struktur DNA. Tahun 1962, sudah ada penemuan enzim retriksi atau enzim pemotong DNA. Di tahun berikutnya, tahun 1972, sudah ada penemuan plasmid. Lalu tahun 1976, sudah bisa dipetakan gen manusia. Lalu tahun 2000, sudah muncul penemuan rekombinasi DNA. Nah, ini sejarah singkat ya, perkembangan bioteknologi. Nah, kita kalau di zaman sekarang tinggal mempelajari aja. Kecuali ya ada kayak sekarang, masih kita nikmati pembuatan vaksin ya. Vaksin itu juga produk bioteknologi ya. Nah, sekarang mari kita bahas manfaat bioteknologi. Nah, di gambar ini ada buah tomat, lalu buah tomatnya disuntik. Nah, kemudian ada padi. Nah, apa hubungannya? Mari kita lihat ya. Manfaat bioteknologi untuk memenuhi kebutuhan ya. Kebutuhan apa? Makanan, bahan industri, untuk mengatasi pencemaran lingkungan, menghasilkan produk bahan ramah lingkungan, pemberantas penyakit dengan aman ya. Ini dari ditemukannya vaksin ya. Kemudian memperoleh energi dengan aman. Itu manfaat di semua bidang sebenarnya. Bioteknologi ini bermanfaat untuk kebutuhan kita. Lalu ilmu pendukung bioteknologi banyak ya. Ada mikrobiologi, genetika, biologi sel, teknik kimia, enzimologi, sama biokimia. Ini cabang-cabang ilmu pendukungnya. Karena memang untuk menghasilkan, misalnya yang terakhir yang sekarang lagi kita tunggu-tunggu adalah vaksin ya. Vaksin untuk virus corona ini merupakan produk bioteknologi. Jadi inilah cabang ilmu yang berperan untuk menghasilkan vaksin tersebut. Supaya nanti kita bisa kebal terhadap virus corona harus ada vaksinnya. Kenapa vaksin merupakan produk bioteknologi? Nanti kita bahas di sini ya. Ikuti terus sampai selesai. Nah, bioteknologi itu dibagi dua ya. Ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern ya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan peralatan sederhana. Jadi konvensional ini artinya sederhana
Jadi peralatannya masih seadanya aja. Ya, itu dia. Akan tetapi, bioteknologi konvensional ini sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Kita lihat contoh-contohnya ya. Dulu bangsa Mesir ini tahun 6000 sebelum Masehi, ribuan tahun yang lalu, bangsa Mesir kuno telah membuat wine. Ya, wine itu kayak minuman yang ada rasa alkoholnya, ya, menggunakan ragi. Wine biasanya hanya disajikan pada perayaan tertentu, kecuali di kalangan orang kaya yang lebih sering menyantapnya. Jadi kalau orang kaya itu, kalau kita perhatikan dari televisi atau dari internet ya, mereka itu makan makan itu selalu ada minumannya kayak anggur, wine gitu ya. Nah, jadi sudah ada sejak zaman-zaman dulu. Kemudian dari bangsa Mesir kita ke bangsa Romawi. 4000 sebelum Masehi, sama dengan bangsa Mesir kuno, bangsa Romawi juga telah menggunakan mikroorganisme. Jadi organisme yang sangat kecil ya. Bakteri, jamur ya, untuk keperluan pangan, yaitu dalam membuat roti. Nah, ini mereka sedang memanggang roti. Ini masih zaman baholak ya. Belum kayak sekarang orang bikin roti itu nggak ditataring ya. Nah, udah ada open listrik dan segala macamnya. Lalu ada lagi bangsa Aztec ya, tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Aztec memanfaatkan ganggang, ini tumbuhan ya, ganggang sebagai sumber makanan mereka sehari-hari. Ganggang itu hidup di air ya, hidup di air. Ada ganggang hijau Sancorella, sampai sekarang itu merupakan sumber protein yang sangat potensial. Nah, ini beberapa contoh kalau bioteknologi zaman baholak, zaman Jolo sudah ada. Ya, mari kita lihat. Nah, yang mau kita pelajari sekarang ini adalah pembuatan keju. Ini contoh-contoh produk bioteknologi konvensional ya. Pembuatan keju, pembuatan yogurt, pembuatan mentega, pembuatan roti, pembuatan tempe, dan pembuatan tape. Nah, ternyata, keju itu kan asalnya dari susu ya. Yogurt juga dari susu. Nah, kita lihat cara-caranya ya. Pembuatan keju ya. Dalam pembuatan keju, kelompok bakteri yang diperlukan adalah bakteri asam laktat ya. Bakteri ini berfungsi memfermentasi laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Nah, ini semua nanti ditulis ya. Bakteri asam laktat yang biasa digunakan adalah genus Lactobacillus dan Streptococcus. Lactobacillus dan Streptococcus nih. Lactobacillus sp, Streptococcus sp, ini gambar bakterinya ya. Nah, bakteri ini bakteri baik. Bakteri ini yang dimasukkan ke susu nanti dengan proses-proses tertentu ya, sehingga susu itu berubah jadi keju. Nah, itu dia ya. Langkah-langkah pembuatan keju. Pertama, siapa tahu nanti kalian bikin keju di rumah kan? Boleh searching dari YouTube atau dari Google ya. Jadi bahan dasarnya adalah susu ya. Susu terlebih dulu dipanaskan 90 derajat Celcius. Namanya dipasteurisasi ya. Sebelum kultur bakteri asam laktat diinokulasi. Ini apa tujuannya? Tujuannya adalah mematikan semua bakteri yang ada di dalam susu. Nah, lalu nanti setelah agak dingin dimasukkanlah bakteri asam laktat, diinokulasikan, ditanamkan. Oke. Akibat aktivitas bakteri, pH tingkat keasaman menjadi turun dan mengakibatkan susu terpisah menjadi dadih padat. Nanti susunya menggumpal kayak orang kita bikin
dali ya, dali yang berasal dari susu kerbau ya. Nah, kemudian enzim renin dari lambung sapi muda ditambahkan untuk menggumpalkan dadih. Nah, dadih yang terbentuk dipanaskan lagi pada suhu 32 sampai 42 derajat Celcius sambil ditambah garam. Setelah itu dadih ditekan-tekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Jadi disimpan dulu sampai dia matang. Nah, ini jadi adanya keju di tempat kita, ada keju Batak yaitu Dalini Horbo. Oke, itu dia proses pembuatan keju. Nanti kalau penasaran, kalau mau bikin boleh, tapi cari sendiri bakteri asam laktatnya ya. Ups. Ya, kenapa nih? Nah, sekarang kita lihat pembuatan yogurt. Ini gambar pembuatan keju ya. Ini kejunya disimpan untuk menambah cita rasa. Lalu yogurt. Yogurt ini dibuat dengan memasukkan bakteri spesifik ke dalam susu di bawah temperatur yang dikontrol dan kondisi lingkungan, terutama dalam produksi industri. Bakteri merombak gula susu alami dan melepaskan asam laktat sebagai produk sisa. Keasaman meningkat menyebabkan protein susu untuk membuatnya padat. Yogurt ini atau kita sebut juga dengan susu asam ya. Jadi rasanya asam kayak Yakult itu sama. Jadi produknya bahan dasarnya adalah susu dicampur dengan apa? Bakteri. Nah, bakteri baik ya. Aduh. Ini dia. Susu merupakan bahan dasar pembuatan yogurt. Nah, ini yogurt yang sudah dikemas, jadi tinggal makan. Lalu pembuatan mentega. Pada proses pembuatan mentega, mikroorganisme yang digunakan adalah Streptococcus lactis dan Leuconostoc cremoris yang membantu proses pengasaman. Setelah itu susu ditambah dengan cita rasa tertentu. Kemudian lemak mentega dipisahkan. Pengadukan lemak mentega menghasilkan mentega yang siap disantap. Jadi mentega juga produk yang berbahan dasar susu. Ini kira-kira seperti ini proses pembuatannya. Ini sudah ada menggumpal lemak-lemaknya. Lalu lemak-lemak inilah nanti yang memadat ya, dibekukan supaya jadi mentega. Lalu roti ya. Pembuatan roti ya. Jadi biji-bijian dipecah untuk dijadikan tepung terigu misalnya. Tepung ini macam-macam ya, ada tepung dari beras, ada tepung dari gandum, ada tepung dari ubi, macam-macam. Lalu ditambah nanti dengan kamir, Saccharomyces cerevisiae. Ya, jadi kalau kita bikin roti kan gampang sebenarnya ya. Tepung, nah, ada tepung dicampur dengan, kita sebutlah namanya ini, bahasa kita sehari-hari namanya adalah pengembang. Ya, pengembang. Jadi dia kayak butiran-butiran warna coklat-coklat muda ya. Nah, itu adalah jamur ya, kamir jamur, Saccharomyces cerevisiae. Ini nanti dia akan menghasilkan gas pada adonan sehingga adonannya mengembang. Nih, jadi nanti rotinya biasanya dipanggang ya, dipanggang supaya kadar airnya hilang. Jadi rotinya, tepungnya matang, kadar airnya berkurang, masaklah rotinya. Lalu tempe ya. Tempe dibuat dengan cara memfermentasikan kedelai yang telah dihilangkan kulitnya dengan jamur. Jamurnya apa? Ini banyak. Pokoknya Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, tapi umumnya ini sih Rhizopus oryzae ya. Rhizopus semua nih, Rhizopus. Ini jamur yang berperan dalam pembuatan tempe. Nanti jamur inilah
yang mengubah protein tempe itu supaya lunak menjadi asam laktat. Nih ya. Jadi proses pembuatan tempe ini agak-agak lama. Direbus, direndam dulu, dicuci, direbus, dikupas, direbus lagi, didinginkan lagi, baru masukkan jamurnya, ragi tempe, bungkus, lalu simpan di tempat yang agak hangat supaya jamurnya tumbuh ya. Itu dia. Nanti jamurnya yang melembutkan biji-biji kacang kedelainya. Nah, contoh produk lain bioteknologi konvensional ini ada kecap, ada oncom, ada bir ya. Jadi bahan dasar kecap itu adalah kacang kedelai hitam ya. Oncom juga kedelai, bir, macam-macam. Bir ini pokoknya dari biji-bijian, ada yang biji jagung, macam-macam. Nih bakterinya, ini yang penting ya. Aspergillus oryzae untuk bikin kecap, ada Aspergillus wenti, Aspergillus soyae. Kemudian untuk membuat oncom itu Neurospora cytopila, bir itu Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces ovarum. Oke, nah demikian pertemuan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jadi Ibu harap kalian bisa mengulang-ulangnya supaya lebih paham ya. Oke, sekian dan terima kasih.